ke sini biar dilihatin museum Facebook. Ya. Sudah mulai, Gus. Udah. Udah mulai ini. Udah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabatku semua, jamaah ngaji, yaitu ngaji Ramadan yang kita selenggarakan setiap malam ba'da tarawih. Perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua, Gerakan Pemuda Ansor melalui Rijalul Ansor itu menyelenggarakan ngaji Ramadan bagi bulan puasa ini, yang akan di-sharekan live atau langsung dari akun Facebook Gerakan Pemuda Ansor, yaitu dimulai dari pagi oleh Kiai Mahfud, kemudian ada siang atau sore oleh Kiai Ali Mashar, dan juga teman-teman Ansor yang lain juga menyelenggarakan ngaji online ini. Mudah-mudahan dengan ngaji kita ini menambah keberkahan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sahabat-sahabatku semua, di sini saya ditemani oleh sahabat-sahabat Ansor yang ada di pimpinan pusat. Ada sahabat Ali, ada sahabat John, ada sahabat Husain, ada sahabat Rustam di sini yang ikut di studio ini. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam mengikuti ngaji ini. Sahabat-sahabatku semua, untuk pada pengajian Ramadan ini, kitab yang saya baca adalah Riyadul Badi'ah. Riyadul Badi'ah ini isinya adalah ilmu-ilmu dasar tentang akidah atau ilmu tauhid, kemudian dasar-dasar dari fikih, dan kemudian dasar-dasar dari tasawuf. Kitab ini disusun atau dikarang oleh Syekh Muhammad
bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki, dan kitab ini sudah disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Ya, syarahnya adalah kitab syarahnya yaitu Simarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah. Kita berharap mudah-mudahan ngaji kita ini di samping menambah ilmu juga menambah keberkahan kita di bulan suci Ramadan ini. Para hadirin, sahabat-sahabatku semua, marilah kita mulai pembacaan kitab Riyadul Badi'ah ini. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah yang pahalanya kita haturkan kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Asy-Syafi'i Al-Makki, dan juga kepada guru-guru kita semua yang telah mengajari kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut asma Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Ar-Rahman dan yang Ar-Rahim. Kalau terjemahan Ar-Rahman Ar-Rahim ini biasanya sering kita jumpai, yaitu yang penyayang dan pengasih. Para ulama berpendapat bahwa Allah itu zat yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nikmatnya Allah di dunia dan di akhirat. Ada yang berpendapat seperti itu. Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah hanya untuk di akhirat. Ada juga ya yang berpendapat Ar-Rahman itu adalah nikmat rahmat Allah untuk umat mukmin, ya, hambanya yang muslim dan mukmin. Tapi Ar-Rahim itu adalah nikmat Allah yang khusus diperuntukkan bagi hambanya yang muslim atau yang mukmin. Ada juga yang berpendapat Ar-Rahman itu adalah nikmat Allah yang tidak langgeng, ya. Ar-Rahim itu nikmat Allah yang langgeng atau yang abadi. Ini adalah pendapat-pendapat ulama tentang apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tentu semuanya kita berharap kita semua itu mendapatkan rahman dan rahimnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking welas kasihnya Allah, ya. Orang yang tidak beriman pun tetap mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Apalagi kita yang beriman, apalagi kita yang Islam, tentu kita ini akan selalu mendapatkan nikmat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tentunya, yaitu sesuatu yang memiliki nilai kebaikan itu memang harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah. Alhamdu udawi segala puji atau adapun segala puji lillahi itu hanya untuk Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam, pengatur seluruh alam, ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam ala sayyidina, mudah-mudahan selalu atas gusti kita, junjungan kita Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin, gustinya para utusan. Nah, semua kitab selalu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Segala puji itu hanya milik Allah. Ya, kita itu tidak perlu mengharap-harap pujian orang, karena sejatinya pujian itu hanya milik Allah. Kalau kita dipuji orang, jangan terlalu sombong. Karena pujian itu hanya milik Allah. Dan kalau kita tidak dipuji oleh orang,
Ya, kita nggak perlu sakit hati. Ya, karena apa? Karena lagi-lagi pujian itu hanya milik Allah. Itu. Dan juga dimulai kitab ini dengan bacaan sholawat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi, dan juga semoga sholawat dan salam ini tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad ajma'in semuanya, wat tabi'in, dan tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti lahum ke sahabati ajma'in bi ihsanin, dengan ihsan, dengan iman, ya, ila yaumiddin, hingga hari akhir nanti atau hari kiamat. Syekh Nawawi menyatakan bi ihsanin ini dengan iman walau asatan, meskipun dia beriman walaupun asat, maksiat, tapi masih punya keimanan. Ya, itu kalau di syarahnya seperti itu. Yang penting mudah-mudahan sholawat dan salam ini ya mengalir kepada pengikutnya Nabi Muhammad dan pengikutnya para sahabat bi ihsanin, dengan penuh ihsan, dengan penuh keimanan, ila yaumidin, hingga nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua insya Allah kita ini termasuk pengikut-pengikut Nabi Muhammad bi ihsanin, yaitu dengan penuh keimanan, ya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat nanti. Jadi memang doa ini terus menerus, ya. Sholawat dan salam ini juga tercurahkan kepada baginda Rasulullah dan juga sampai kepada umat-umatnya. Amma ba'du, setelah itu, ai ba'dal hamdi wassalati, artinya setelah memuji Allah dan setelah membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha, maka adapun ini apa? Ya, kitab ini, ya, mukhtasarun, itu ringkasan, ai qalilul lafzi, artinya lafadznya sedikit, jadi ringkasan fi usuliddin, di dalam menjelaskan beberapa pokok-pokok agama. Wa jumlatun, dan beberapa kumpulan min furu'ihi, dari cabang-cabangnya agama, ala madhabil imami asy-Syafi'i, menurut madhab Imam Syafi'i al-Quraisy al-Mutallib. Jadi Imam Syafi'i itu Bani Quraisy, ya, Bani Quraisy. Kitab ini menurut pengarang meskipun sederhana, ya, kitabnya ringkas gitu ya. Ini menjelaskan tentang pokok-pokok agama dan beberapa penjelasan yang kumpulan penjelasan dari rincian-rincian agama, dalam hal ini mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi dijelaskan di sini bahwa kitab ini akan membahas tentang hukum-hukum fikih menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang tidak berkesesuaian, tentu mungkin menurut madhab yang lain. Tapi di dalam kitab ini dijelaskan tentang penjelasan fikih Imam Syafi'i radhiyallahu anhum, semoga meridhai Allah siapa Allah anhu kepada Imam Syafi'i. Samaituhu, memberikan nama siapa saya kepada hadza, artinya saya memberikan nama kepada kitab ini, Ar-Riyadul Badi'ah, kepada nama Riyadul Badi'ah fi usuliddin wa ba'di furu'is syari'ati. Jadi Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah ini memberikan nama kitab ini Riyadul Badi'ah fi usuliddini wa ba'di furu'is syari'ati, ya, menjelaskan tentang usuluddin, pokok-pokok agama, wa ba'di furu'is syari'ati, dan sebagian menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu syariat.
Apa harapan daripada pengarang kitab ini menyusun kitab ini? Rojian, halim mengharap minallahi dari Allah Ta'ala ayyamfa'a, untuk memberikan manfaat bihi dengan mukhtasar ini, talabatal ilmi, kepada para penuntut ilmu, la siyama al mubtadiin, lebih-lebih kepada para pemula. Jadi memang kitab ini ditujukan kepada para pencari ilmu, terutama para pemula-pemula. Ya, ini teman-teman yang mungkin masih ingin mendapatkan dasar-dasar daripada ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ini penting karena yang dipelajari di sini hanya dasar-dasar. Tapi dari yang dasar ini penting untuk diketahui. Ya, kalau yang dasar ini tidak paham, itu akan sulit memahami ilmu yang lain, yang berikutnya. Apa istilahnya, terlalu jauh mempelajari ilmu tauhid tapi yang dasar nggak paham. Jadinya apa? Jadinya kalau yang dasar aja nggak paham, bisa-bisa menyalahkan yang sudah alim-alim. Ya, yang dasar nggak paham, karena yang dasar nggak paham, dia langsung sok ngerti kepada ilmu tauhid yang lebih dalam. Ya, karena nggak paham akhirnya apa? Akhirnya menyalahkan orang yang lebih alim, yang lebih pinter, menyalahkan orang yang sudah memahami tentang ilmu tauhid yang dalam, sementara yang dasar saja dia tidak paham. Makanya penting kita mempelajari yang dasar-dasar ini. Wa ayyuwajjiha, dan mudah-mudahan menghadapkan siapa Allah ilaihi kepada mukhtasar, raghbatar raghibin, yaitu kepada orang yang mencintai. Ar-raghibin, orang-orang yang mencintai, artinya senang, ya, senang artinya senang dengan ilmu. Nah, mudah-mudahan kitab ini bermanfaat untuk pencari ilmu, terutama para mubtadiin, para pemula, dan kepada orang-orang yang senang akan ilmu. Itu. Jadi ilmu itu kalau kita itu sudah masuk, ya, mempelajari ilmu itu akan tambah senang, akan tambah belajar lagi. Nah, kecuali kalau sudah nggak senang dengan ilmu, itu dianggap sudah cukup. Tapi kalau orang semakin mau mempelajari ilmu, ya, dia itu akan semakin ingin tahu lebih dalam, lebih tahu yang dalam dari ilmu itu sendiri. Ini adalah pengantar dari pengarang kitab ini. Ya, sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah ada ketua umum kita Gus Yakut dan Gus Menteri, Sugeng Dalu Gus Yakut, mugi-mugi paringi sehat, ya, dalam mengemban amanah, ya, untuk bangsa dan negara. Kita doakan mudah-mudahan Gus Yakut diberi kekuatan, ya, selamat, ya, di dalam menjalankan amanah untuk bangsa dan negara ini. Dan kepada sahabat-sahabatku semua, ada dari Tangerang, ada dari mana ya? Ini Sumedang, Pekalongan, alhamdulillah kita semua bisa silaturahim ngaji pada malam hari ini. Tentu semuanya sudah tarawih insyaallah, ya, sudah tarawih semua. I'lam, ketahuilah. Nah, ini adalah harapan, ya, tadi itu pembukaan dari pengarang kitab ini. I'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya, sya'an yajibu, wajib, ala kulli syahsin, atas setiap seseorang, minal mukallifin, dari mukallaf, jadi mukallaf itu orang yang sudah terbebani oleh hukum syariat, itu mukallaf namanya. Taklif itu pembebanan, ya. Yaitu apa? Orang yang tentu Islam, kemudian orang berakal, dan orang yang sudah baligh, itu disebut orang mukallaf, ya. Jadi orang yang terkenai beban untuk menjalankan syariat. Walau kana roqiqon, meskipun ada siapa syahsun, siapa orang itu, roqiqon budak, ya, meskipun itu budak, ya, itu juga disebut mukallaf.
mukallafin, jadi orang yang terbebani oleh hukum syariat, kena hukum taklif istilahnya. Ya, kalau anak-anak belum, kalau orang gila tidak, ya itu tidak terkena. Jadi kalau masih anak-anak itu hukum taklifnya dibebankan kepada orang tua. Kalau anak-anak, tapi kalau sudah balik, hukum taklifnya itu sudah kepada dia sendiri. Namun demikian orang tua itu harus memberikan pelajaran, melatih anak-anak itu untuk faham tentang ilmu agama, agar ketika dia usia balik, ketika dia mendapati usia taklif, dia udah faham. Sebab kalau orang tua nggak memberikan pemahaman, itu orang tua juga mendapatkan dosa, ya, karena nggak ngasih tahu, ya, apa itu sholat, gimana caranya sholat, apa itu puasa, gimana wajibnya puasa. Anak nggak ngerti, saya nggak ngerti sholat karena saya nggak pernah diajari. Ya. Tapi kalau sudah diajari, dikasih contoh, ya, kemudian dibiasakan, ketika dia sudah balik, nah tinggal kita nyuruh sudah, ya. Nah, penting kita sudah ngingetin, ayo sholat, dia udah balik. Ketika dia nggak mau, ya itu beban dosanya sudah sama yang bersangkutan. Tapi kalau nggak, orang tua nggak ngajari sama sekali, ya orang tua kena dosanya. Ya, itu namanya taklif, ya, pembebanan. Walau kana rokikon, meskipun itu budak. Apa yang wajib bagi seseorang, likulli syahsin ala kulli syahsin, bagi setiap satu orang ini, apa yang wajib? Ayya'rifa, yaitu mengetahui arkanal islami, rukun-rukunnya Islam, wal imani, dan iman. Seorang orang muslim yang mukallaf, yang sudah terbebani ini harus tahu, ngerti, hafal, paham tentang rukun Islam dan rukun iman. Itu harus, ya. Alhamdulillah ada sekjen Pak sahabat Adung Abdurrahman, ya, hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, ya. Amin ya rabbal alamin. Dia harus mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Ya, makanya apa rukun Islam itu? Fa arkanul islami, maka adapun rukun Islam khamsatun, itu ada 5. Antasyhada, yaitu engkau harus bersaksi, an la ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, itu adalah utusan Allah. Jadi yang pertama, rukun Islam itu adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini syahadat ini perlu kita terus-terusan, ya. Ya, meskipun kita itu sudah Islam, ya, sudah jelas-jelas Muslim, Islam sudah, karena Islam kita itu juga dari orang tua kita tuh perlu, ya, setiap hari itu membaca syahadat yang khusus, ya, di luar yang sholat, ya, di luar yang sholat. Meskipun di sholat kita selalu membaca syahadat, tapi paling tidak kita itu setelah sholat atau apa kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Untuk apa? Agar persaksian kita itu selalu bertambah, ya, tidak menggampangkan, ya, tidak menggampangkan. Ya, bertambah terus. Wa tuqimas sholata, dan menegakkan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini rukun Islam. Wa tahajjal baita, dan berangkat haji, al baita di rumah, artinya Baitul Haram. Ini istata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, kepada al bait, sabilan, jalannya. Jadi rukun Islam adalah seperti itu. Syahadat, tuqimas shalah, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berangkat haji jika mampu jalannya. Ini sekuli syahsin harus ayya'rifa hadza. Jadi setiap seorang itu harus tahu ini, ya. Dan ini harus kita sampaikan terus ke anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu lupa, ya, tentang rukun Islam ini. Harus hafal, ya, harus hafal.
Wa arkanul imani, dan adapun rukun iman sitatun itu 6, antu'mina yaitu kamu harus beriman billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya Allah, wa kutubihi dan kitabnya Allah, wa rusulihi dan utusannya Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Ya, dia harus beriman bahwa nanti itu ada hari akhir. Wabil qadri, dan dengan takdir atau qadar khairihi, baiknya, wa syarrihi dan buruknya atau jeleknya. Kita harus beriman ada takdir, itu takdir baik dan takdir buruk. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita itu dapat kebaikan, ya inilah kita sadari bahwa ini dari Allah. Ini telah takdir Allah. Kalaupun kita itu mendapatkan keburukan, entah itu kesulitan, entah itu kegagalan, ya kita percaya bahwa ini adalah dari Allah. Ya, dari Allah. Makanya tidak perlu putus asa. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik lagi kalau kita itu mau berusaha. Jadi kalau orang ngerti takdirnya ini dari Allah, nggak perlu ada kecemasan, ya sebetulnya. Ya, nggak perlu ada keresahan. Ya, jadi kalau pas lagi untung, lagi di atas, ini takdir Allah, maka kita nggak perlu sombong. Ini sudah Allah yang ngatur semua, Allah yang memberikan semua. Nah, ketika kita buntung, ketika kita di bawah, kita nggak perlu risau karena kita beriman bahwa ini juga atas kehendak Allah. Nah, ini namanya iman, keimanan. Ya, kalau kita tahu, ya kita iman kepada Allah, kita iman kepada malaikat, kita sudah tahu bahwa kita iman kepada kitab-kitabnya Allah, utusan Allah kita iman. Tapi dalam takdir ini kadang kita itu masih ada timbul tanda tanya terus. Ya kok bisa kayak gini, seperti ini. Berarti kita tuh keimanan kita atas takdir Allah baik dan buruknya takdir itu masih kurang. Ini harus ditanamkan terus, ya. Masih harus ditanamkan terus keimanan kita akan adanya takdir Allah, baik yang takdir yang baik atau takdir yang buruk. Nah, jadi itu termasuk kita itu harus percaya bahwa akan ada hari akhir, akan ada hari setelah dunia ini. Ya, setelah dunia ini kita harus yakin itu. Ya, sebab kalau nggak yakin atau nggak beriman dengan adanya hari akhir, itu orang itu semaunya, ya semaunya. Setelah mati dianggap nggak ada kehidupan lagi. Itu orang nggak beriman dengan hari akhir. Tapi kalau kita beriman bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lain atau ada kehidupan lagi, maka keimanan itu akan memancarkan sikap perilaku yang baik. Nah, karena kita percaya akan ada hari akhir. Yang di dalam hari akhir itu perjalanannya masih panjang, ya. Jadi setelah di alam barzah itu alam setelah kematian, sebelum hari kiamat, itu namanya alam barzah. Ada di situ ada alam kubur, ada pertanyaan mungkar dan nakir, ya. Lalu kemudian hari kiamat, yaitu hari akhir. Nah, itu ada padang mahsyar. Di padang mahsyar itu dikumpulkan semuanya. Ya, setelah dikumpulkan nanti ada apa? Ada dihisab, dihitung mana amal baiknya, berapa amal buruknya, ditimbang. Wah, masih perjalanan terus itu. Ya. Jadi kalau kita percaya, besok masih ada hari akhir, besok akan ada hari pembalasan, maka keimanan ini akan memancarkan perilaku kita itu harus lebih baik di dunia ini. Setiap hari harus lebih baik. Karena apa? Kehidupan dunia ini adalah akan dicatat oleh Allah, dan akan ada balasannya, yaitu hari akhir. Tapi kalau orang nggak percaya hari akhir, cuek, orang nggak percaya, nggak beriman, ya dia akan semaunya hidup di dunia ini, ya, semaunya. Nah, maka pancaran keimanan itu muncul, ya, memunculkan perilaku, tidak hanya sekedar ya saya percaya ada Allah, ya saya percaya ada kitab Allah, ya saya percaya, tidak sekedar itu, ya. Itu iman itu ya harus berwujud kepada perilaku. Nah, itu.
Wa yajibu dan wajib alaihi atas syahsun itu aidon pula ayya'rifa, yaitu harus tahu, harus ngerti, harus paham aqaidal imani, kepada aqaid iman, ya. Jadi ilmu tauhid ini akidah iman, aqaidul iman. Wahia dan adapun aqaidul iman apa as-sifatul wajibatu, yaitu sifat wajib lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau kita itu belajar ilmu tauhid, ya, belajar bab iman ini untuk bisa mengenali Allah, ya, kita ini harus mempelajari sifat-sifatnya Allah, ngerti sifat-sifatnya Allah. Nah, apa sifatnya Allah itu terdiri dari apa? As-sifatul wajibatu, yaitu sifat yang wajib lillahi, bagi Allah Ta'ala. Wal mustahilatu, dan sifat mustahil alaihi, ingatasi Allah atau bagi Allah. Wal jaizatu, dan sifat jaiz, ya, sifat jaiz, sifat boleh, fi haqqihi, di dalam haknya Allah. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Wajib itu ya sifat itu wajib ada pada Allah. Kalau mustahil itu sifat yang tidak boleh ada di dalam diri Allah. Nah, jadi kalau kita ingin tahu siapa sih Allah, ya Allah memiliki sifat. Yang sifat-sifat itu kalau kita fahami, ya kita akan lebih mengenal Allah. Ada sifat Allah yang jaiz, ya, yang jaiz. Lalu yang disebut dengan aqaidul iman apalagi? Wasifatul wajibatu, yaitu sifat wajib lirrusuli, bagi rasul, bagi utusan, alaihimus salatu wassalamu, alaihi, mudah-mudahan kepada rasul, as-salatu, apa salawat, wassalamu, dan salam. Termasuk yang disebut aqaidul iman itu adalah sifat wajib bagi rasul. Kalau ingin mengetahui utusan Allah itu harus memiliki sifat wajib ini. Kalau ada orang yang tidak punya sifat ini, ngaku-ngaku rasul, ya itu berarti bukan rasul. Nah, ini namanya sifat wajib bagi rasul. Wal mustahilatu, dan sifat mustahil, yang mustahil alaihim, ingatasi rasul, ingatasi utusan. Jadi sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh rasul itu namanya sifat mustahil. Wal jaizatu, dan sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Sifat yang boleh, fi haqqihim, di dalam haknya utusan Allah. Nah, jadi untuk mengetahui, ya, zatnya Allah itu kita harus tahu, faham. Ya, umat Islam ini harus ngerti apa itu sifat-sifat Allah. Baik sifat yang wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Begitu juga kita harus ngerti, harus paham apa sifat wajib bagi Rasul, apa sifat mustahil bagi Rasul, dan apa sifat yang jaiz bagi Rasul. Yang wajib itu apa? Fayajibu, moko wajib, lillahi iku kagungane Allah, wajib bagi Allah, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, al-wujudu, apa wujud. Jadi Allah itu harus wujud, harus ada. Kalau barangnya, kalau nggak ada itu ya berarti bukan Allah. Allah kok yang disembah kok nggak ada. Jadi sifat yang pertama itu harus wujud. Wal qidamu, dan qidam itu dahulu. Kalau di syarahnya itu intifaul awaliyah. Qidam itu dahulu itu yang tidak ada awalnya, itu namanya qidam, dulu itu nggak ada awalnya. Sesuatu yang ada awalnya ya berarti bukan Allah. Ya kayak kita ini ada awalnya, kita ini adalah dari orang tua kita. Nah, itu ada awalnya kita. Ya, ada yang memulai, Nah, Allah itu qidam. Nah, qidam itu enggak ada, la awwalalahu. Ya, enggak ada awalnya. Ya, enggak ada dari mana Allah ini. Ya, enggak ada lah, yang penting ada, tapi adanya itu kita tidak ada awalnya. Nah,
Kalau ada awalnya ya itu berarti bukan Allah. Itu namanya qidam, intifaul awaliyah. Wal baqa'u dan bako itu kekal. Kekal itu intifaul akhiriyah, tidak ada akhirnya. Itu namanya bako. Kalau ada akhirnya ya berarti ya bukan Allah. Ya, semua ini yang alam ini pasti ada akhirnya nanti. Sesakti-saktinya orang, sekuat-kuatnya tumbuhan yang besar, ya pasti akan ada akhirnya. Sekuat-kuatnya gunung pasti akan ada akhirnya. Ya, kalau ada akhirnya, berarti nggak kekal. Ya, tapi Allah itu bako, Allah itu kekal, tidak ada akhirnya, la akhiralahu, yang tidak ada akhirnya. Itu namanya bako. Nah, ya, kalau kita tahu Allah itu yang pertama apa? Wujud dulu. Wujud ada. Nah, setelah adanya itu apa? Tidak ada awalnya. Ya, itu qidam. Nah, termasuk adanya Allah ini al-baqo, kekal. Kekal tidak ada akhirnya. Kalau ada akhirnya itu sudah bukan. Jadi kalau ada orang ngaku Tuhan, tapi ada awalnya dari mana dia? Oh, dari keluarganya dari sana, nah, itu bukan Tuhan itu. Apalagi diketahui dia itu mati terus, meninggal. Ya pasti ya bukan Allah. Ya, ini sifat aqaidul iman ini harus diketahui. Agar apa? Agar kemantapan hati kita percaya dengan Allah itu semakin bertambah. Nah, itu sifat wajib, itu yang wajib bagi Allah. Lalu apa yang wajib lagi bagi Allah itu? Wa mukhalafatuhu ta'ala, yaitu berbedanya Allah Ta'ala, ya, ai intifa'u mumasalatihi, tidak adanya padanan Allah Ta'ala, jadi berbeda. Li jami'i khalqihi, bagi seluruh makhluknya. Mukhalafatu lil hawadisi, kalau yang seperti kita hafalkan itu. Jadi Allah itu pasti berbeda dengan makhluk atau dengan yang baru atau dengan yang diciptakan, itu pasti berbeda. Beda. Adanya Allah itu ya beda dengan adanya kita. Ya pasti beda. Ya pasti apa Allah itu berbeda. Jadi kalau ada kesamaan ya bukan Allah. Ya, apapun lah, ya. Ada samanya berapa persen aja itu pasti ya bukan Allah itu, karena Allah itu sifat wajibnya itu mukhalafatuhu li jami'i khalqihi, berbeda Allah itu li jami'i khalqi dengan semua makhluknya. Wa qiyamuhu ta'ala, dan adanya Allah, qiyamut Allah berdirinya, tapi berdirinya itu maksudnya ya dirinya Allah itu ya binafsihi, ya dengan dirinya Allah Ta'ala. Jadi apapun yang ada dalam diri Allah itu binafsihi, dengan dirinya Allah Ta'ala. Jadi nggak perlu bantuan orang lain, nggak ada perlu sokongan orang lain, nggak ada. Wa ma'nahu, dan artinya qiyamuhu ta'ala binafsihi itu annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaftakiru, itu tidak membutuhkan ila dzatin, kepada zat, yakumu, yang berdiri biha dengan zat yang lain itu. Jadi Allah itu berdirinya, adanya, baik zat, sifat dan perbuatannya itu dia Allah itu tidak membutuhkan pada zat yang lain, ya. Tidak membutuhkan zat yang lain. Zatnya Allah sendiri tidak membutuhkan zat yang lain. Ya, kalau kita masih membutuhkan orang lain, ya. Wala ila maujudin, dan tidak juga kepada sesuatu yang maujud atau yang ada, yujiduhu, untuk mewujudkan Allah itu sendiri. Jadi atau Allah itu mewujudkan dirinya sendiri atau mewujudkan sesuatu yang lain, itu masih membutuhkan sesuatu yang lain. Itu tidak mungkin Allah seperti itu. Allah mewujudkan
gunung, mewujudkan langit, mewujudkan matahari, mewujudkan lautan, ya itu dengan Allah itu sendiri, tidak membutuhkan bantuan yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Bal bahkan huwa adapun Allah Ta'ala al-mujidu, yaitu zat yang mengadakan lil asya'i, bagi seluruh sesuatu apapun, kulliha, kesemuanya. Bahkan Allah sendiri yang mewujudkan sesuatu itu. Ya, itu yang disebut dengan qiyamuhu bi nafsihi. Wa yajibu, dan wajib lahu bagi Allah Ta'ala al-wahdaniyatu, yaitu wahdaniyah, satu sendiri, ya. Wa ma'naha, dan artinya wahdaniyah, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la saniyah, tidak ada duanya, lahu bagi Allah fi dzatihi, di dalam zatnya Allah, wala fi sifatihi, dan tidak pula fi sifatihi, dalam sifatnya Allah, wala fi af'alihi, dan tidak juga fi af'alihi, dalam perbuatan-perbuatan Allah. Fahadhihi sittu sifatin, maka adapun ini semua sittu sifatin itu 6 sifat. Allah itu wahdaniyah, ya, yang tidak ada duanya, ya, tidak ada padanannya lagi, fi dzatihi, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam perbuatannya. Jadi nggak ada Allah yang satu Allah pemurah, yang satu Allah pemarah, itu nggak ada. Sifatnya nggak ada. Atau zat Allah yang satu A, zat yang satu B, itu nggak ada. Atau perbuatan Allah, ya, yang satu memberikan rezeki, ya, yang satu mencabut rezeki, itu nggak ada. Semua itu sendiri Allah tuh, ya, esa, wahdaniyah. Nah, itu. Nah, kalau ini sifat wajib yang harus dimiliki oleh Allah, dan kita harus ngerti ini, harus tahu ini. Yang sering kita sebut dengan aqaid yang 50 itu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah, ini wahdaniyah. Al-ula, adapun yang pertama, minha, dari situ sifatin ini, tusamma, diberi nama sifatun nafsiyah, yaitu sifat nafsiyah. Jadi pembagiannya, yang pertama itu adalah sifat nafsiyah. Wahia, adapun sifat nafsiyah itu al-wujudu, yaitu sifat wujud. Sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah, sifat yang yang ketetapannya, ya, yang tetap menetap dalam zatnya Allah, itu namanya sifat nafsiyah. Jadi kalau wujud itu adalah sifat nafsiyah, ya, sifat yang ada dalam zatnya Allah. Ya, bagaimana mungkin zat itu akan ada kalau tidak berwujud. Nah, gitu. Maka disebut wujud atau sifat Allah yang wujud ini disebut sifat nafsiyah. Makanya ketetapan sifat ini itu disebut adanya sifat tersebut itu pada zatnya Allah. Itu namanya disebut dengan sifat salbiyah. Sifat nafsiyah, mohon maaf. Itu yang disebut dengan sifat nafsiyah. Wahia al-wujudu, yaitu wujud. Wal khamsatu, dan adapun yang kelima, apa yang kelima itu? Setelah wujud itu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah allati ba'daha, yang setelahnya sifat nafsiyah yaitu wujud, yuqalu, dikatakan laha bagi khamsah sifatus salbiyah, disebut dengan sifat salbiyah. Jadi ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah itu? Sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak dan tidak patut bagi Allah, karena Allah itu sempurna. Nah, ini sifat salbiyah namanya. Jadi sifat salbiyah itu adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak. Jadi setelah Allah itu wujud atas zatnya,
Maka sifat yang kelima ini adalah sifat yang menolak atas yang tidak layak. Karena Allah itu sempurna. Yang tidak layak apa? Lawannya bako, lawannya kidam. Ya. Kalau Allah itu tidak kidam, ya, maka itu tertolak. Ya, kalau Allah itu ada awalnya, maka otomatis tertolak. Karena apa? Karena yang ada awalnya itu pasti bukan dahulu, bukan sifat Allah itu yang ada awalnya itu. Maka itu disebut sifat salbiyah, sifat yang menolak apa? Sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, itu salbiyah, disebut salbiyah. Wa yajibu, dan wajib lahu bagi Allah Ta'ala aidon juga sab'u sifatin, 7 sifat. Yuqalu, disebut yang 7 sifat itu laha bagi sab'u sifatin sifatul ma'ani, yaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang keberadaannya berdiri pada zatnya Allah yang wajib baginya hukum. Itu namanya sifat ma'ani. Wahiyah, dan adapun sifat ma'ani itu al-qudratu, yaitu kudrah, kuasa, wal irodatu, dan irodah, berkehendak, wal ilmu, dan mengetahui, ya, tahu, al muhitu, yang meliputi, bi jami'il ma'lumati, dengan seluruh sesuatu yang tampak, yang kelihatan. Ya. Jadi yang semua yang ada ini pasti akan diketahui oleh Allah. Itu ilmu. Wal hayatu, dan hayat, hidup, ya, pasti Allah itu hayatun, hidup. Wasam'u, dan mendengar. Wal basaru, dan melihat. Wal kalamu, dan kalam, berbicara. Tapi kalamnya Allah itu apa? Al-kholi, yang apa? Yang sepi, artinya sepi. Anil hurufi, dari huruf. Wal aswati, dan suara. Tentu kalamnya Allah, bicaranya Allah itu tidak terdiri dari huruf dan tidak terdiri dari suara-suara seperti kita ini. Ya, tapi Allah itu al-kalam, ya, bicara Allah itu. Ya, ada kalamnya, ya, ada ucapannya. Tapi ucapannya Allah itu al-kholi anil huruf wal aswati, ya, sepi dari huruf, tidak terdiri dari huruf-huruf. Kalau kita kan masih, kalau kita itu kan ketika bersuara itu bisa ditulis, ya, saya, ya, ada S, ada A, ada Y, ada A, ya kan, termasuk ada suaranya. Tapi kalau Allah al-kholi anil huruf wal aswat, ya, Allah itu sepi, tidak ada terdiri dari huruf-huruf dan suara. Ya, ya seperti apa? Ya Allah itu kita nggak, yang jelas bukan seperti apa yang ada ini. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya, mimma, dari sesuatu, yujadu, yang didapatkan fi kalamil hawadisi, di dalam kalam hawadis, dalam pembicaraan para makhluk ini. Ya, semua suara-suara yang ada di alam ini itu pasti, ya, dan wajib kita meyakini bukan seperti suara atau kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun bentuknya, apa suara burung, apa suara angin, apa suara suara ombak lautan, suara sungai, ya, suara air sungai, ya, itu enggak, semua itu tidak sama dengan kalamnya Allah atau suaranya atau bicaranya Allah. Nah, itu adalah sifat ma'ani. Nah, ini harus ngerti, ya. Likulli syahsin tadi itu wajib ala kulli syahsin ayya'rifa. Jadi harus tahu ini. Setiap seorang muslim ini harus tahu. Wa yastahilu, dan mustahil alaihi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, al-adamu, adam ini adalah lawan daripada wujud, ya, adam.
Adam itu tidak ada. Mustahil Allah itu adamun. Allah tidak ada itu mustahil. Ya, Allah itu pasti ada. Ya, Allah itu pasti wujud. Wal hudusu dan baru. Baru itu lawannya qidam. Jadi baru itu ada yang mengadakan, itu hudus. Nah, kalau sesuatu yang kalau ada yang mengadakan, ya berarti ya bukan Allah. Mustahil itu bagi Allah. Wal fana'u dan fana. Fana itu bakal lawannya bako, lawannya kekal. Ya, fana hancur, lebur. Ya. Allah mustahil akan binasa, akan lebur, itu enggak mustahil, itu mustahil. Fana itu namanya fana. Wa mumasalatuhu dan persamaannya Allah Ta'ala li syai'in bagi sesuatu min khalqihi dari makhluknya Allah. Atau Allah itu sama dengan makhluk, itu mustahil. Mustahil itu, enggak ada itu. Ya. Meskipun kita tahu bahwa Allah itu maha mendengar, tapi mendengarnya Allah itu ya beda dengan manusia, ya berbeda. Meskipun Allah itu melihat, tapi melihatnya Allah itu beda dengan melihatnya kita sebagai makhluk. Karena Allah itu mustahil sama dengan kita. Ya, tapi kita percaya bahwa Allah itu maha melihat. Tapi bagaimana Allah melihatnya? Tidak boleh kita itu menyamakan seperti kita. Itu nggak boleh. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang perlu takwil, ya. Yadullah fauqa aydihim, ya. Kalau kita maknai secara bahasa itu tangan Allah, tapi kita nggak boleh memaknai itu tangan Allah. Ya, kita maknai sebagai kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ya, banyak takwil-takwil seperti itu. Sebab kalau sudah disamakan dengan tangan kita, ya itu bukan Allah lagi, itu mustahil. Nggak boleh. Haram itu nggak boleh, ya. Wa iftiqaruhu dan kebutuhnya Allah ila zatin kepada zat yang lain au mujidin atau kepada sesuatu yang ada yang lain. Wa an la yakuna dan tidak ada siapa Allah wahidan dengan satu yang lainnya fi zatihi dalam zatnya au sifatihi atau sifatnya au af'alihi atau perbuatannya Allah. Allah itu nggak butuh. Ya, ini lawan dari qiyamuhu binafsihi, yaitu apa? Iftiqaruhu ila zatin au mujidin. Allah itu mustahil membutuhkan zat yang lain, itu mustahil, tidak mungkin. Wa yastahilu dan mustahil juga alaihi bagi Allah Ta'ala al-ajzu, apa lemah. Artinya lawannya kudroh itu kan kuasa. Wah, kalau ada orang ngaku Tuhan tapi lemah, ya itu pasti bukan Tuhan. Allah itu mustahil, al-ajiz, lemah. Wa wujudu syai'in minal alami dan adanya sesuatu minal alami dari alam bi ghairi iradatihi ta'ala tanpa adanya kehendak Allah. Itu mustahil. Adanya sesuatu di alam ini tanpa ada iradahnya Allah, itu mustahil. Nah, semua yang ada dalam alam ini pasti atas iradahnya Allah, atas kehendak Allah. Nah, itu. Wal jahlu bisyai'in dan bodoh, tidak tahu bisyai'in terhadap sesuatu minal ma'lumati dari barang-barang dari semua yang diketahui. Jadi kalau ada Tuhan mengaku saya tidak tahu di sana ada apa, ya itu bukan Tuhan. Karena apa? Ketika dia tidak tahu berarti dia itu bukan Tuhan. Karena itu jahlun, itu bodoh, nggak ngerti. Ya, ini lawannya daripada ilmu. Wal mautu dan mati. Nah, mustahil Allah itu punya sifat mati. Wasumamu dan tuli, ya. Wal umyu dan buta, wal bukmu dan bisu. Allah kok tuli, Allah kok buta, Allah kok bisu. Itu nggak mungkin. Au wujudu harfin atau adanya huruf, au sautin atau adanya suara, fi
fi kalamihil qadim, di dalam kalamnya Allah al-qadim, yang dulu, yang qadim. Ya, atau adanya suara yang berbentuk huruf yang kita kenali bahwa itu suara itu terdiri dari huruf, atau terdiri dari suara yang pernah kita tahu, yang kita dengar, maka itu sama sekali bukan Allah. Jadi kalau sudah ada suara bisa kita hurufkan, bisa sama dengan suara yang ada, itu bisa dipastikan itu adalah bukan Allah. Allah itu kalam, ada bicaranya juga, tapi bicara Allah itu tidak terdiri dari huruf dan suara yang kita kenali, yang kita tahu ini. Nah, ini adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah, Wa yajuzu, dan jaiz, boleh, fi haqqihi, di dalam haknya azza wa jalla, Allah azza wa jalla, fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu. Nah, yaitu melakukan setiap sesuatu yang memungkinkan, wa tarkuhu, atau meninggalkan sesuatu, itu jaiz. Jaiz Allah itu boleh, ya, mau menggunakan haknya, mau menyiksa itu boleh, tidak menyiksa juga boleh, itu namanya jaiz, boleh, Allah itu berkehendak. Ya, meskipun umpamanya di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an itu kita dijelaskan bahwa orang yang beriman itu akan masuk surga, orang yang tidak beriman akan masuk neraka. Itu janji Allah. Tapi andaikan Allah itu tidak melakukan itu boleh. Itu namanya sifat jaiz. Sifat jaiz Allah. Ya, umpamanya Allah yang orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Allah yang barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an. Tapi ada orang yang tidak bertakwa, enggak dikasih jalan keluar, ya itu boleh, terserah Allah. Itu namanya sifat jaiz Allah. Fi'lu mungkinin au tarku, melakukan sesuatu yang memungkinkan bagi Allah atau meninggalkannya. Nah, itu sifat jaiz bagi Allah. Boleh-boleh saja, itu boleh. Namun demikian kita yakini bahwa Allah itu yang menepati janji, gitu loh, yang menepati janji. Jadi tidak ada kita itu mempertanyakan terhadap apapun yang akan dilakukan oleh Allah. Itu namanya sifat jaiz. Tapi kalau yang tadi itu wajib harus, karena ada mustahil, ada yang berlawanan dari itu. Nah, itu. Wa yajibu, dan wajib, lahu, bagi ta'ala, bagi Allah ta'ala, ijmalan, keseluruhan. Apa yang wajib? Kullu kamalin, setiap kesempurnaan, yaliku, yang pantas, bidzatihi, dengan zatnya Allah, al-aliyati, yang luhur. Wajib juga kita itu meyakini bahwa seluruh sifat-sifat kesempurnaan itu, seluruh sifat kesempurnaan yang layak bagi keluhuran Allah Ta'ala itu wajib ada dalam diri Allah. Umpamanya begini, ada orang hebat, ada orang hebat, saking hebatnya itu kita itu nggak tahu lagi siapa yang lebih hebat lagi dari ini. Nah, kita harus yakin, wajib meyakini bahwa yang paling hebat itu adalah Allah. Maka sifat yang pantas bagi Allah itu wajib memang harus ada dalam diri Allah. Itu. Ada orang yang paling, kita lihat orang dermawan, gitu kan. Kalau punya harta, kita sangat bangga, sangat kagum. Tapi di atas itu ada yang paling dermawan. Wajib kita itu harus mensifati Allah itu, yang paling dermawan itu adalah Allah. Jadi kullu kamalin yaliqu bidzatihi, setiap kesempurnaan yang memang pantas untuk zatnya Allah itu memang wajib harus kita percaya itu hanya milik Allah. Nah, itu. Apalagi contohnya? Apalagi sesuatu yang besar sekali,
ada suatu gunung besar sekali, sampai-sampai nggak ada lagi yang lebih besar, atau alam ini besar sekali, ya kita nggak bisa menjangkau di atasnya lagi ada apa, tapi kita lihat alam ini besar sekali, lautan ini luas sekali besar, tapi apa yang paling besar dan lebih besar dari itu adalah harus kita yakini dan wajib kita meyakini bahwa yang lebih besar dari itu adalah Allah. Itu namanya kullu kamalin yaliku bidzatihi al-aliyati. Wa yastahilu, dan mustahil wajib kita ya meyakini, dan mustahil, wa yastahilu, dan mustahil alaihi bagi Allah. Apa yang mustahil? Jami'un naqaisi, apa seluruh hal-hal yang kekurangan, yang berkurang, yang buruk, yang kurang, ya, jadi sesuatu yang kurang, yang tidak pantas dan tidak layak bagi Allah, itu memang harus kita percaya itu mustahil bagi Allah. Jadi nggak boleh kita itu, ada sesuatu yang kita lihat jelek sekali, ya. Bahwa yang jelek ini kemudian mustahil itu milik Allah. Jadi sesuatu yang sifatnya naqais, yang buruk, yang kurang, yang negatif lah istilahnya, itu tidak layak, ya, dan mustahil itu dimiliki oleh Allah. Nah, jadi itulah yang harus kita yakini, ya, yang harus kita yakini. Wad dalilu, dan adapun dalil, ya, wad dalilu, dan adapun dalil, ala dzalika, atas itu semua, kullihi, semuanya, ya, dalil yang menunjukkan atas keterangan tadi itu, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, bahkan sifat yang pantas, yang layak bagi zatnya Allah itu harus ada dalam diri Allah. Itu apa dalilnya? Dalilnya apa? Wujudu hadzal alami, wujudnya alam ini, ala hadzal syakli, atas ini bentuk, al-badi'i, yang indah, yang bagus. Jadi wujudnya alam ini, adanya alam ini yang bentuknya sangat indah, sangat bagus ini, itu adalah dalil atas adanya zatnya Allah, atas adanya sifat-sifatnya Allah. Baik sifat-sifat apa yang percaya kita sifat wajib, atau yang kita percaya adanya sifat mustahil bagi Allah. Ini. Jadi alam semua ini itu menjadi dalil. Alam semua ini menjadi dalil, jadi petunjuk atas adanya sifat-sifat Allah, ya, terutama sifat wajib bagi Allah, dan kita yakini ada sifat mustahil juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sahabat-sahabatku semua yang harus kita fahami dan harus kita ngerti dari penjelasan tentang aqaidul iman, ya. Ini sudah jam berapa ini? Sudah 1 jam ada? Sudah ya. Baik sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah, ya, pada malam hari ini kita cukupkan dulu ngaji kita. Insyaallah besok malam kita akan lanjutkan dengan wa yajibu li rusuli alaihi wassalatu wassalam, wallahu a'lam bissawab. Sahabat-sahabatku semua yang telah ngaji pada malam hari ini, saya bisa minta lihat siapa aja yang hadir di situ. Ada dari Bogor, dari mana itu? Cianjur, bawah ada itu. Banyak ya. Ada dari Madura, alhamdulillah, dari Bengkulu, ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ngaji ini, ya. Baik sahabat-sahabatku semua, insyaallah kita lanjutkan besok malam dengan kita membaca kitab Riyadul Badi'ah.
Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati, bihi astaghfir min kulli da'i wa nuruhu, dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati, faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati, faya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah, faya rabbi irhamni bihusni khatimati, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.